Ini tablet AI tipis yang stylish setara dengan PC level flagship tablet yang praktis dan cocok nih buat kerjaan profesional. Nyaman saat mobile karena udah all in one, termasuk dapat keyboard dan juga M Pencil Pro. Layarnya lega abis 13,2 inch OLED paper matte display. Dilengkapi juga dengan WPS AI yang cocok untuk maksimalin produktivitasmu. Halo guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngobrolin Huawei MatePad Pro Max. Jadi cerita video kali ini tuh bukan sekedar tablet yang buat nonton aja gitu ya, ataupun main game atau sekedar kayak untuk browsing, tapi ini tuh levelnya udah tablet untuk produktivitas sehari-hari. Dan apakah bisa menggantikan laptop yang semakin tinggi tuh ya karena harga RAM yang mahal itu? Ya udah, yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir. Huawei MatePad Pro Max ini tuh ternyata ngasih pengalaman yang cukup berbeda. Ini salah satu yang paling menarik adalah tablet ini bener-bener kayak memanfaatkan AI untuk meningkatkan produktivitas. Sekarang di level WPS Office-nya tuh udah lengkap dengan WPS AI. Jadi kalau kita cek di sini tuh di WPS Office Dock-nya ada pilihan Smart Create dan juga Smart Edit. Jadi misalnya nih saat kita mau membuat dokumen itu nggak perlu memulai dari nol, cukup ketikin aja prompt-nya tuh ya atau instruksi sederhana, lalu AI bisa membantu membuat draft dokumen secara otomatis. Ini ngebantu gue banget sih ya saat ngetik script terus kayak butuh beberapa ide lain yang fresh. WPS AI ini bakal membantu. Kalau teman-teman sering terima file PDF yang panjang dan mesti tahu intinya di waktu yang terbatas, ada fitur AI Summarize. Ini kayak bisa langsung merangkum isi dokumennya hanya dengan hitungan detik aja. Atau buat teman-teman yang terbiasa kerja berhubungan dengan angka, ada juga AI Sheet Assistant. Ini kayak dapat membantu mengolah data ya, membuat rumus, bahkan memberikan analisa secara lebih cepat. Dan mungkin buat teman-teman yang sering bikin file presentasi ke klien gitu ya, ini bisa manfaatin AI Generate Slide. Jadi itu memungkinkan kita buat slides presentasi dengan jauh lebih praktis dan efisien. Wah, artinya dengan bantuan WPS AI ini kita tuh kayak bisa menyelesaikan tugas jauh lebih cepat dan gajian juga bisa lebih cepat. Nggak gitu ya guys ya. Dan by the way ya, sekarang tuh Huawei Notes itu juga makin pro. Selain bisa mengkonvert tulisan acak adul kita menjadi teks, sekarang bisa juga tuh untuk kebutuhan menyelesaikan rumus matematika alias bisa nemuin jawaban dari soal matematika yang sulit itu. Ada juga fitur Note Replay. Ini fitur yang sangat berguna banget saat kuliah ataupun saat meeting bareng klien gitu ya. Karena nih bisa memutar ulang tuh ya rekaman audionya. Jadi bisa sambil mencatat, nanti di rumah juga bisa sambil dengerin ulang tuh ya obrolan tadi tuh poin pentingnya apa aja. Jadi nggak ada yang terlewat. Catatan mencatat menggunakan M Pencil Pro juga sensasinya udah enak ya. Dan karena ini varian Pro, jadi tuh ada beberapa fitur yang lebih ngemudahin kita. Kayak contohnya tuh bisa pinch ataupun bisa press di bagian ujungnya gitu ya. Dan selain itu di box pembeliannya juga udah include dengan Huawei keyboard juga kan, jadi itu kayak udah satu set, udah nyaman untuk produktivitas. Tentunya tablet ini juga siap banget diajak multitasking multi window. Jadi ini bisa ngetik sambil browsing cari referensi secara bersamaan, itu ya aman. Kalau pas lagi ngerjain doc di WPS, ini sebenarnya bisa juga buka apps lainnya secara floating window gitu ya. Nah, buat teman-teman yang kebutuhannya untuk presentasi ke klien, ini bisa juga nih mirroring ke layar yang lebih besar. Dan kalau perlu ngeprint dokumen pun bisa langsung wireless dari tablet ini. So far ini gue ngerasa Huawei MatePad Pro Max ini tuh kayak bisa mensupport produktivitas layaknya laptop ya. Dan kalau kita lihat speknya sendiri tuh emang udah nggak kaleng-kaleng dengan memori yang lega. Dan untuk penggunaan daily-nya juga udah oke banget nih ya. Baterainya pun gede 1400 mAh yang udah support dengan 40 watt reverse charge. Jadi bisa lah dijadiin power bank dadakan, itu bisa banget. Sedangkan untuk pengecasan sendiri tuh udah support hingga 66 watt super charge. Kalau tadi kita udah bahas soal produktivitas dan juga AI, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sulit dipercaya, yaitu bagian desainnya. Tablet ini tuh hadir dengan ketebalan yang hanya 4,7 mm aja, dan ini bukan sekedar tipis sih ya, gue ngeliatnya kayak salut banget. Karena baterainya kan juga gede kan, 1400 mAh, dan ditambah lagi nih Huawei itu kayak berhasil ngasih layar OLED 13,2 inch ke dalam body sesingset seseksi ini. Gokil sih ini. Dan ternyata ini bobotnya juga termasuk yang ringan di 509 gram aja. Dan kalau untuk material tablet sendiri juga terbilangnya kayak udah yang premium gitu ya, menggunakan full metal unibody design dengan finishing yang sangat premium. Ini finishingnya tuh kayak dibuat kilauan gitu ya teman-teman, bener-bener kayak berasa mewahnya.
Kalau untuk pilihan warna sendiri tuh ada dua ya teman-teman. Ini jujur warna blue-nya tuh gue suka banget. Tablet ini dilengkapi dengan 50 megapiksel main kamera dengan true to color kamera. Yang hasilnya itu termasuk yang udah bagus ya untuk ukuran kamera sebuah tablet. Hasil kameranya bisa diandalkan. Udah aman lah misalkan kalau dipakai untuk kebutuhan dokumentasi. Sedangkan untuk kamera depannya dikasih 12 megapiksel. Ini sebagai gambaran aja untuk hasil kamera depannya bakal kayak gini. Selain itu jujur ya, bagian yang bikin gue jatuh hati sama tablet ini adalah layarnya. Ini suka banget cuy. Layarnya Huawei MatePad Pro Max ini tuh bezelnya tipis banget ya. Ini ngebuat layarnya imersif, secara screen to body rasionya juga ini tinggi banget hingga 94%. Bener-bener terasa tipis banget ya bezelnya. Ini biar lebih kebayang, kita coba jajarin gitu ya dengan tablet lain aja nih ya. Berasa lebih tipis, jauh lebih tipis nggak tuh? Selain itu kualitasnya juga max, dimana layar 13,2 inch ini tuh udah 3K OLED Tapered Matte Display. Karena itu layarnya matte, jadi kayak minim banget pantulan ya teman-teman. Ini kita coba bandingin dengan layar glossy pada umumnya gitu ya. Dan berasanya nggak ada pantulannya misalkan kena cahaya. Kualitas layarnya emang nyaman ya, sekalipun diajak kerja mobile. Gimana buat teman-teman yang suka mobile kerja di cafe gitu ya, ataupun di taman mungkin ini bakal lebih cocok. Nah kalau buat teman-teman yang si paling kreatif nih ya, tablet ini juga dilengkapi dengan aplikasi GoPen. Fitur-fiturnya tuh udah mumpuni banget ya. Nah teman-teman bisa perhatiin aja nih, pilihan brushnya udah beragam banget. Tapi semisal nih ya udah terbiasa pakai aplikasi lainnya kayak IBIS Pen gitu misalnya ya, ini juga bisa di-download kok di Huawei App Gallery. Sekarang itu udah lebih simple, aplikasi lainnya tuh udah tersedia ya, termasuk ada Gmail, YouTube, Google Chrome, ataupun Netflix juga udah tersedia nih. Atau mungkin buat teman-teman yang terbiasa ngedit menggunakan CapCut mana suaranya, tenang aja, di tablet ini juga udah bisa pastinya ya. Dan so far gue coba editing video pendek di tablet ini udah nyaman. Apalagi misalkan kalau kebutuhannya kayak buat nonton di Netflix gitu, kayak makin nyaman guys. Secara ini layar tuh enak banget ya, jernih guys, 3K coy. Ditambah lagi Tapered Matte Display kan, jadi kayak minim pantulan. Sampai lupa bagian speaker juga termasuk yang menggelegar dengan 6 speaker nih. Oke, itu tadi cerita gue sama Huawei MatePad Pro Max. Ini bukan cuma sekedar tablet hiburan ya, tetapi kayak udah mampu mendukung produktivitas secara serius. Karenanya tuh tablet ini termasuk yang paket lengkap ya, dari mulai AI yang cerdas, multitasking layaknya PC, aksesoris pendukungnya juga udah lengkap, performanya yang mumpuni, layarnya khas flagship yang nyaman, hingga baterai besar dalam desain yang sangat tipis. Wah, ini mah kayak tablet yang sempurna. Tapi kalau teman-teman sendiri nanya harganya berapa kak? Jujur pada saat video ini buat tuh gue belum tahu harga rilis pastinya berapa, tapi infonya tuh di range harga 20 jutaan tuh ya, dengan bonus total senilai 11 jutaan gitu, dan tentunya dilengkapi dengan aksesoris yang udah lengkap ya. Tapi guys, misalkan kayak budget kalian terbatas, tetap bisa nikmatin WPS Office dengan AI di Huawei MatePad 11.5 Tapered Matte Display yang terbaru itu ya. Dan itu juga udah termasuk dengan keyboard dan juga M Pencil yang generasi ketiga gitu, dan juga udah 1 tahun AI WPS Office. Buat selengkapnya gue taruh aja pada kolom deskripsi ya. Oke, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.